Yo, kembali lagi sahabat Porkom di acara Porkom Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak familiar di kampus Udiksa. Udiksa Jaya. Oke, bersama kembali dengan Bapak Carlos. Oke, terima kasih Jetli. Bagaimana kabarnya Bapak Carlos? Baik. Saya asal ketemu Anda di kampus. Iya. Selalu ketemu. Apakah Anda nggak bosan? Iya, Oke. Saya mau bertanya tentang nama Carlos itu. Kenapa Anda dinamakan Carlos? Dan boleh tahu siapa nama asli Anda? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu filosofi kenapa aku bisa dipanggil Charles ya. Ya. Dengarkan ya sahabat Porkom, dengarkan. Oke, ini buat kalian semua kenapa nama saya dinamakan Carlos ya. Jadi dulu itu pada tahun 2002 pada kelahiran saya itu terkenal film yang berjudul apa ya, kalau lupa saya. Pokoknya pemerannya tuh namanya Carlos Alberto seperti itu. Jadi di situ ibu saya memiliki pemikiran bahwa bagus tuh namanya Carlos. Iya. Jadi nama anak saya aja gitu. Sama kayak film-film zaman sekarang tuh. Film apa namanya ya, Ikatan Cinta kalau nggak salah, yang pemerannya namanya Al tuh kan. Banyak orang yang namanya Al juga zaman sekarang. Gitu, kurang lebih seperti itulah. Ikatan batin. Iya. Untuk nama lengkap saya Kadek Yudi Artawan. Kadek Yudi Artawan. Yes. Baik, dengarkan ya, ini namanya aslinya adalah Kadek Yudi Artawan. Nanti kalau kalian ketemu di jalan, capatin dia, oke? Iya. Kalian juga bisa follow akun Instagram saya @yudiartawan N-nya 4 kali. Dan saya juga @rejetli_LDS, oke? Bantu support 10k. Oke, kembali kepada topik. Jadi Bapak Carlos ini dia itu Anjay, Bapak udah 2 kali ya. Jadi Carlos ini dia itu berasal dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Iya. Dengan prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Dan dengan program studi ya itu tadi. Ya. PJKR. Saya mengetes konsentrasi Anda. Yes. Sudah makan Pak? Sudah. Tadi sudah diberikan nasi oleh panitia. Okay. Panitianya sangat gercep. Porkom mantap. Ya. Jadi Carlos ini dia itu menjadi pengurus Porkom 2021 dan 2022. Betul sekali. Dan saya akan bertanya, apakah Bapak Carlos ini apakah Anda mengikuti cuma di Porkom aja atau di organisasi lain seperti itu? Oke, jadi saat ini aku kuliah di Indonesia, mengikuti beberapa organisasi mahasiswa. Selain di Porkom ini, saya juga mengikuti di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di fakultas, di Fakultas Olahraga dan Kesehatan tentunya, dan mengikuti sebagai wakil ketua di UKM Futsal Undiksa. Besar ya jabatannya sahabat Porkom. Jangan macam-macam dengan ini ya. Di lengannya gede sekali tuh. Iya. Oke, kembali ke topik di Forum Komunikasi Bidik Misi. Apa ini bisa? Forum Komunikasi Bidik Misi. Dan saya dengar Carlos ini menjadi ketua panitia pada program kerja Porkom Bidik Misi yang kedua, yaitu acara pelatihan dasar kepemimpinan. Betul sekali, Jadi dia itu berjabatan pada acara PDK ini berjabatan sebagai ketua panitia. Tepuk tangan. Saya aja tidak pernah jadi ketua panitia. Jangan ngiri, Bos. Iya. Oke, untuk di Agus, dengarkan saya pengen jadi ketua panitia. Anjay. Oke, kembali ke topik Carlos. Oke. Anda ini bercanda saja dari tadi. Oke, seputaran proker pelatihan dasar kepemimpinan. Jadi apa sih proker pelatihan dasar kepemimpinan ini apa? Mengenai deskripsinya? Iya. Oke. Gambaran umum lah tentang. Jadi PDK atau pelatihan dasar kepemimpinan itu merupakan di mana awal cikal bakal kita sebagai pengurus, kita di sana dilatih, dididik dan dibimbing sebagai fungsionaris di organisasi Porkom ini, dan juga kita di sana banyak memiliki pengalaman. Jadi tujuan dari
PDK dilaksanakan ini tentunya untuk melatih kita agar kita tahu bagaimana sih jadi seorang pemimpin, dan saya khususnya sebagai ketua panitia di mana saya di sana harus bisa memanage kurang lebih 48 panitia yang hadir dalam kegiatan itu. Oh, berarti dalam acara PDK ini hampir semua panitia ya, pengurus lah dibilang hadir dalam acara ini. Iya betul. Hampir 90% lah dari pengurus yang hadir. Oh. Dan dalam merancang acara ini apakah ada halangan atau kendala pada saat itu? Ya, tentunya segala kegiatan yang kita laksanakan, baik itu dari persiapan ataupun di sampai hari H, ada saja halangan. Terutama pada saat kita ingin melaksanakan kegiatan sebelum kita terjun langsung, kita terhalang izin dari pemerintah dan dari pihak kampus juga. Sempat ditunda-tunda juga oleh pihak kampus karena seperti kita ketahui bersama kan sekarang situasi pandemi seperti ini, jadinya kita harus wanti-wanti lagi masalah perizinan itu. Berarti tetap berjalan berarti acara PDK ini kalau ya? Ya tetap jalan, tapi dengan syarat kita harus undur dulu karena ya seperti yang tadi saya katakan, kita terkendala di perizinan. Sebelumnya kita rencana laksanakan di tanggal 27 Agustus, kita undur menjadi tanggal 4 September. Berarti jadi ketua panitia tidak mudah, sahabat Porkom. Ya guys, nggak mudah karena ketua panitia itu adalah dia itu sebagai penggerak dan dia juga memiliki acara tersebut. Dan bagaimanapun acara tersebut harus berjalan dengan lancar. Oke, seperti itu sahabat Porkom. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berarti untuk dilaksanakan acara ini tanggal 4 September 2021. Jadi dalam acara PDK ini apakah ada acara happy atau enggak serius seperti itu? Ya, jadi kita ke sana tuh tujuannya bukan sekedar mencari ilmu dan berlatih. Kita juga di sana happy dan refreshing lah sebelum kita menanti kegiatan-kegiatan yang besar lainnya di Forkom gitu, proker-proker yang besar gitu. Jadi kita sebelum kita dilatih dulu di sana, sehingga dari sana kita mengetahui gimana sih beratnya jadi seorang ketua panitia, jadi pengurus-pengurus, biar kita juga tahu gitu. Dan dan saya dengar dalam kegiatan proker PDK ini itu terdapat ada outbound itu. Iya. Ya, itu yang jadi outbound dengan apakah hubungannya outbound dengan kepemimpinan seperti itu? Ya, jadi outbound itu atau bisa dikatakan banyak permainannya. Ya. Jadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan outbound itu nggak seperti anak-anak yang dimana anak-anak di sana memang dituntut untuk mencari hadiah seperti itu. Jadi kita di sana saya selaku ketua panitia mengharapkan untuk seluruh pengurus ikut mengikuti kegiatan outbound itu untuk gimana kita caranya di sana berlatih dan berpikir bersama-sama dengan kelompoknya. Pada saat outbound itu kita dibagi-bagi kelompok, sehingga dari kelompok-kelompok tersebut kita menjadi satu tim dan melaksanakan kegiatan outbound dan berpikir bareng-bareng gitu, gimana caranya menyelesaikan permainan gitu. Berarti untuk sahabat Porkom, hubungannya outbound dengan kepemimpinan itu dalam acara PDK ini, outbound itu sangat bermanfaat itu menurut Carlos, karena dalam outbound itu kita dibagi dalam kelompok dan dalam kelompok kita harus menjalin hubungan kerjasama dan solidaritas. Karena solidaritas itu penting. Oke. Ingat itu sahabat Porkom. Oke, kembali dengan pertanyaan selanjutnya. Yang mana ini? Saya bingung ini. Banyak sekali ya. Banyak sekali ini pertanyaannya ini. Boleh siapkan minum dulu. Wanita. Terus teku, mana minumnya ini? Saya ini besar saya. Iya. Bisa. Makin. Oke, kalau lama sekali ini gimana? Mana airnya ini Budi, cepat Budi. Aduh Budi. Iya. Oke, kita saja Bapak Carlos. Jadi PDK ini jadi apakah menghasilkan hal positif atau negatif dalam acara PDK ini?
Apa Ya. saja itu? Apakah ada hal positifnya atau negatifnya? Bukan Ya. positif, great, bukan. Ya, 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 ya. Positif yang Tentunya apa namanya, dalam sebuah kegiatan ada saja hal positif dan negatifnya. Positifnya kita di sana seperti yang tadi saya katakan, kita di sana refreshing bareng-bareng, happy-happy di sana. Kita juga bisa melaksanakan outbound dengan lancar gitu. Kita juga tahu bagaimana karakter-karakter dari masing-masing pengurus kan. Dan hal negatifnya di sana memang agak apa namanya, tempatnya agak sedikit, kalau bahasa Balinya itu pingit, pingit. agak serem ya. Jadinya kita di sana harus bisa memposisikan diri gitu, di mana saatnya kita bercanda, di mana saatnya kita serius. Ya. Berarti dalam acara PDK itu ada hal yang sesuatu yang mistis seperti itu? Kalau kalau hal yang mistis sih belum saya ketahui ya. Saya juga nggak tahu di mana dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ngelihat atau apalah itu. Saya juga orangnya nggak tis karena saya haus. Saya tidak gampang kerawahan. Iya. Dan dalam acara PDK ini kan saya dengar itu terdapat ada hujan itu. Iya. Jadi apakah tetap lanjut itu outbound maupun hal-hal yang lainnya yang harus kita lakukan pada saat PDK itu? Iya. Waktu itu memang sedikit ada hujan ya, tapi nggak begitu deras karena di sana juga cuacanya sangat ekstrim, dan karena tempatnya juga di perbukitan. Ya. Tempatnya di, kalau nggak salah itu namanya agrobisnis apa ya? Agrobisnis. Agropila. Ya, Agropila itu di yang di Bukit Catu. Di Bedugul. Tempatnya agak tinggi, jadinya hujan gampang turun di sana gitu. Dan tapi untuk pelaksanaan kita tetap jalankan, tapi dengan caranya kita ya harus mundurin kegiatannya gitu. Kita perbanyak di, kalau nggak salah itu yang lama di bagian diskusi sama demisioner dan narasumber yang kita undang. Ya. Berarti kan pada saat itu hujan nih. Jadi kalau hujan-hujan itu kan membuat orang-orang itu malas itu jadi, ya kan? Iya, betul. Apakah pas PDK itu tetap semangat itu pengurusnya apa gimana itu? Ya, karena kita ke sana memang tujuannya untuk bersenang-senang dan refreshing juga ya. Jadi teman-teman juga pada excited banget pada kegiatan ini gitu. Banget. Jadi meskipun situasi apapun di sana, teman-teman juga sangat excited dalam menyambut kegiatan ini gitu. Berarti pengurus-pengurus Porkom ini sangat-sangat antusias dalam menjalankan segala program ya. Baik, berarti itu silakan Budi, silakan Kasyar ini. Ya. Oke, Budi, terima kasih. Terima kasih. Ada sponsor kopi ini ya. Sobat Porkom. Ini adalah Coklatus Maca ya. Jadi untuk Coklatus Maca segera endorse Porkom Bidik Misi. Ya, silakan minum dulu. Terima kasih. Gimana? Enak? Enak banget. Anjay. Jadi para PDK kan tempatnya ya terbilang lumayan jauh di Bukit Catu. Jadi sebelum melakukan acara-acara kan observasi. Jadi pada observasi itu apa kesan pertama pada saat melihat langsung tempat itu? Apakah ini cocok untuk tempat sebagai acara PDK itu? Jadi pertanyaan saya, kesan pertama sampai di lokasi bagaimana seperti itu? Jadi kesan pertama pada saat sampai di lokasi, pada saat observasi ya, yang pertama kali kita ke sana, memang yang kami tinjau sejak pertama kita ke sana memang fasilitasnya gitu. Jadi fasilitas yang ada di sana kami memang sudah list sebelumnya. Jadi kita ke sana tinggal melihat situasi di mana bagus atau jeleknya fasilitas itu. Dan untuk kesan, menurut saya sih tempatnya udah sangat bagus ya, cocok juga untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Dan tempatnya juga ada mena asri gitu, jauh dari permukiman warga gitu. Ketika kita membuat kegiatan yang ribut gitu, jadinya nggak terlalu ginilah, enak ya kegiatannya. Berarti nggak mengganggu warga. Bagaimana Carlos itu tahu bahwa ada tempat seperti Agropila itu, dan Agropila itu cocok untuk
acara PDK ini? Oh, Dari mana tahu tempat Agropila ini? Jadi untuk tempat pelaksanaan sangat banyak saya mendapatkan sangat banyak referensi dari teman-teman ya, terutama dari teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan gitu. Dan agrowisata ini atau Bukit Catu ini memang kita fokuskan karena dengan harga yang murah dan fasilitas yang ada juga kita bisalah kita mengadakan kegiatan di sana gitu. Berarti dalam menentukan lokasi itu dalam pengurus forum komunikasi bidik misi ini dalam menentukan sesuatu itu kita pastinya akan berdiskusi seperti itu Ya, betul sekali. Berarti sangat juga bagus kita juga harus perhitungkan itu kan karena tidak semua pengurus memiliki pemikiran yang sama. Oh ya, berarti ketua panitia itu perlu suara dari Iya, betul. masing-masing anggotanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Carlos. Oke, saya sambil ngopi ya. Iya, silakan minum. Silakan santai saya di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, Carlos, apa yang didapat setelah mengikuti acara PDK? Iya, jadi setelah kita melaksanakan kegiatan PDK ini memang banyak yang kita dapat. Mulai dari pembentukan karakter, kita juga makin mengetahui gimana karakter di masing-masing pengurus ya tentunya. Dan juga banyak manfaat yang kita dapatkan dalam melaksanakan kegiatan ini gitu. Jadi kita di sana kita makin kompak gitu, kita makin solid sesama pengurus gitu. Jadi nggak ada salah satu pengurus yang memang nggak happy di sana. Kita sangat happy di sana, memang sangat happy gitu. Wih, saya menjadi sangat ingin mengikuti acara PDK ini, guys. Oke. Baik, indah. Terakhir udah selesai nih pertanyaannya, sahabat Porkom. Jadi berikan satu kalimat terakhir untuk sahabat Porkom komunikasi bidik misi. Iya. Oke. Silakan Bapak Carlos. Untuk pesan dan kata-kata dari saya untuk teman-teman pengurus di Porkom Bidik Misi Uniksa. Jadi untuk kalian semua tetap semangat dan jalankan setiap kegiatan dengan happy dan enjoy. Jangan jadikan sebuah kegiatan itu sebagai beban dan permasalahan buat kalian. Jadi itu aja. Oke, dengarkan itu sahabat Porkom dan diingat ya karena ya itulah. Apa itu? Jadi kita akan tutup acara ini Porkom Podcast ini dan sebelumnya, saya belum perkenalkan diri nih sahabat Porkom. Jadi supaya tahu sahabat Porkom siapa saya. Jadi nama saya itu adalah Komang Jetridal Jesa dan Mika dari Prodi S1 Kuta. Baik, jadi kita akan tutup acara Porkom Podcast ini. Jadi terima kasih Carlos telah menjadi guest star di acara Porkom Podcast ini. Dan sebelum kita mengakhiri Porkom Podcast ini, saya mohon maaf jika ada salah tingkah laku saya, kalimat saya dan kata-kata saya dengan Bapak Carlos. Ya, betul. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sahabat Porkom dan pemirsa dan sahabat Porkom yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan hidupkan notifikasi loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Anjay, kayak ada aja. Iya. Jadi saya akan tutup acara Porkom ini. Sebelum kita menutup Porkom Podcast ini, mari kita jargon dulu. Oke. Kita kumandangkan jargon. Ya, kumandangkan jargon supaya semakin bergema. Iya. Baik, Porkom bergema. Uniksa Jaya. Hidup mahasiswa. Oke, saya tutup dan sampai jumpa kembali di Porkom Podcast selanjutnya. Oke, dadah. See you next time.